bisa membahayakan negara, saudara. Rakyat harus bersuara, ulama harus bersuara, pesantren harus bersuara. Jangan kita biarkan negeri kita dirusak, saudara. Jangan, nggak boleh diam. Diam itu berbahaya. Nanti begitu ke belakang hari akhirnya kita jadi sulit, akhirnya baru kita menyesal, saudara. Sebelum nasi jadi bubur, ketika muncul satu aturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, atau yang membahayakan keselamatan bangsa, atau yang isinya menindas rakyat, bangkit lawan. Bangkit lawan. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Berhasil nggak berhasil itu urusan Allah. Kewajiban kita bukan menang, kewajiban kita adalah berjuang. Kalau kita berjuang ikhlas, nanti Allah kasih hadiah yang namanya menang, saudara. Menang itu bukan kewajiban, menang itu anugerah ilahi, menang itu hadiah ilahi, hadiah dari Allah. Tapi kewajiban kita adalah berjuang. Jangan pernah berhenti berjuang. Mau kita dicaci maki, mau dihina, mau direndahkan, mau ditangkap, mau dipenjara, mau dipersulit, mau dibunuh, tidak ada urusan. Katakan yang hak itu hak. Jangan pernah mundur dari perjuangan menegakkan yang hak, saudara. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, saya kasih contoh, saudara. Kemarin sebelum KUHP disahkan, ormas-ormas Islam itu sudah memberikan masukan dan saran ke DPR. Tolong masukkan di KUHP baru pasal tentang aliran sesat, supaya yang melakukan aliran sesat bisa dipidana dan bisa dipenjara. Yang kedua, masukkan juga pasal tentang LGBT, pasal tentang incest, pasal tentang zoofilia, pasal tentang nekrofilia. Masukkan supaya kalau ada penyimpangan-penyimpangan seksual terjadi, kita bisa proses hukum. Karena kalau nggak dimasukkan dalam KUHP, kita nggak bisa proses hukum, saudara. Kita pengalaman dulu pada saat kita bertempur lawan Ahmadiyah, saudara. Ahmadiyah itu yang di pusatnya di cabang, kita laporkan ke polisi. Saudara, ini sebagai penistaan agama, pasal penistaan agama ada, tapi nggak jelas, saudara. Hanya kalimatnya barang siapa yang menodai agama, saudaranya ada ancaman ditahan 5 tahun penjara, saudara. Itu pasal KUHP 156A yang lama, saudara. Tapi nggak dijelaskan penodaan agama itu yang bagaimana. Apakah aliran sesat itu penodaan agama? Akibatnya apa? Begitu kami laporkan aliran-aliran sesat, saudara, ke pihak kepolisian, nggak bisa diproses. Habib, ini gak ada pasalnya, ini gak ada pidananya. Mau masuk pidana dari mana? Termasuk soal LGBT, saudara. Kita tangkap, bawa ke polisi, proses, besok bebas. Nggak ada pasalnya. Nah, kemarin kita berjuang mati-matian, nggak bisa-bisa. Enggak, anggota DPR nggak nerima. Yang keluar sekarang KUHP, tidak ada urusan LGBT atau rincian daripada penodaan agama, tidak ada. Nah, kalau sudah begitu terus bagaimana sekarang? Sudah. Jadi kemana tuh DPR kita? Mereka anggota dewan, mayoritas beragama Islam, mestinya mereka peka, mengakomodir masukan dari ulama, dari habaib, dari pondok pesantren, dari ormas Islam. Terima dong, akomodir dong. Ini kan untuk keselamatan bangsa dan negara. Enggak, saudara. Enggak, ada 1-2 anggota dewan yang dengar. Nah, tapi kan suaranya kalau 1-2 gimana sih? Ujung-ujungnya kalau nggak sepakat kan voting. Nah, kalau yang voting rata-rata LGBT gimana? Budak juga kita nggak kenal. Ya, saya curiga kalau orang yang takut pasal LGBT masuk ke dalam undang-undang, saya curiga kalau yang bersangkutan ada keserimpet juga dengan LGBT. Betul? 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 Jangan maling ditanya hukum maling. Maling ditanya, bagaimana Anda setuju nggak kalau nyolong itu potong tangan? Yang ditanya maling. Sampai budak juga dia nggak setuju. Betul? Betul? Begitu juga LGBT ditanya, Anda setuju nggak kalau LGBT itu dilarang, ditangkap karena ketahuan?
Ampe budak, orang Betawi bilang ampe lindung bebulu nggak bakal terjadi sudah. Kira-kira jelas gak?